Baru dikit. Iya nggak Pak? Admit all aja ya. Ya, admit all gitu. Mangga di Admit all. Udah ya, admit all ya. atau web aja.
Assalamualaikum Sadayana, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat hari ini. Semangat. Saya musikan ya Teh, saya lagu. Gilang, videonya boleh disetel lagi. Iya, ada lagunya, enak. Lagu yang bikin happy, Gilang.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar Ibu Bapak, teman-teman semua, Kang Teteh? Bagus. Terdengar Bu, jelas. Terdengar jelas. Mohon izin kita mulai saja karena waktunya sudah jam 9 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran atau yang mewakili, yang terhormat kepada dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir dalam acara webinar ini, dan yang terhormat untuk Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua peserta webinar Work Life and Balance di masa pandemi seri 1 tentang masa di rumah ini yang bahagia dan sehat kondisinya, insya Allah. Hari ini, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, yang cerah ini, insya Allah semua sehat, kita masih diberikan nikmat nikmat rizki, dan masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah, walaupun lewat Zoom ya, Ibu Bapak semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Mari untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar ini dibuka, perkenalkan nama saya Citra Windani Mambangsari sebagai MC yang akan memandu acara webinar seri teknik massase yang bisa dilakukan di rumah ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Saya akan membacakan induksi keselamatan, tata tertib, dan kita akan membacakan doa bersama. Kemudian pengisian daftar hadir dan survei selama 5 menit. Kemudian materi 1 tentang mungkin akan ada perubahan sedikit, akan ada kemungkinan yang materi 2 akan maju. Yang pertama, materi yang teknik massase yang bisa dilakukan di rumah ini akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, oleh Ibu Hartiah Harun, SKPMNG PhD kandidat. Akan juga diperagakan oleh Gilang Anggita, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kemudian materi yang pertama, yang harusnya pertama menjadi materi yang kedua, yaitu adalah work-life balance and wellness selama pandemi. Oke. Bu Neti bisa? Ya, mohon maaf saya perbaiki susunan acara. Untuk materi pertama tentang work-life balance and wellness selama pandemi. Kita tahu bahwa work-life itu adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan. Ya, kondisi ini bisa menjadi balance, bisa juga tidak menjadi balance, apalagi pada saat pandemi ini. Jadi pada work-life balance ini banyak yang seringkali ada keluhan-keluhan yang memang disampaikan pada saat bekerja karena lebih banyak pekerjaan malah yang dilakukan di rumah. Nah, ini nanti akan banyak dibahas oleh Ibu Neti Juniarti PhD. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kemudian untuk materi 2 tadi sudah saya sampaikan, teknik massase yang bisa dilakukan di rumah akan dibawakan oleh Ibu Hartiah Harun PhD candidate. Nanti akan diperagakan juga oleh teman kami dari Nursing Center Unpad, Bapak Kang Gilang Anggita. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kemudian acara selanjutnya adalah door prize. Jadi Ibu Bapak, Akang Teteh, kakak-kakak semua, kalau bisa menunggu sampai akhir acara karena kita punya door prize yang menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi dan penutup. Ini susunan acara
untuk hari ini. Baik, kita sama-sama untuk membuka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya untuk membacakan induksi keselamatan mengikuti webinar yang ada di FKUP Unpad sesuai dengan persyaratan K3L yang berlaku di webinar FKUP Unpad. Kami dari FKUP Unpad akan menyampaikan induksi keselamatan. Yang pertama, acara menggunakan aplikasi Zoom di tempat masing-masing. Para peserta diharapkan memperhatikan jarak pandang terhadap personal komputer, laptop, atau HP yang digunakan oleh peserta. Kemudian peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomi, posisi duduk selama acara berlangsung. Kami sudah menyampaikan di email bahwa Ibu, Bapak, Kang Teteh, dan kakak-kakak semua diharapkan duduk nyaman kalau bisa menggunakan matras karena nanti akan berhubungan dengan praktek. Kemudian perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar Ibu Bapak. Tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi. Bagi peserta yang menyaksikan bersama-sama, pastikan jarak aman dan menggunakan masker. Protokol kesehatan tetap dilakukan. Kemudian pastikan kecukupan asupan cairan dan nutrisi serta kuota untuk mengikuti Zoominar hingga selesai. Jadi kalau bisa menyiapkan minum di sebelahnya karena nanti kita banyak praktek untuk masasenya. Selanjutnya adalah tata tertib dari webinar ini. Yang pertama diharapkan Ibu Bapak, Kang Teteh, kakak-kakak semua menggunakan pakaian yang longgar tapi tetap rapi dan sopan serta posisi nyaman. Yang enak aja nanti duduknya seperti apa. Semua peserta menuliskan nama asli pada aplikasi Zoom yang digunakan dan mohon tidak menggunakan nama perangkatnya. Jika mungkin untuk sekarang Ibu Bapak, Kang Teteh, kakak-kakak semua mengubah ID Zoom yang memang digunakan sehingga kita bisa berinteraksi. Ya. Kemudian jika panitia tidak mengenali identitas peserta atau tidak sesuai dengan tercatat dalam form registrasi, maka kami panitia berhak mengeluarkan peserta dari aplikasi. Saat penyampaian materi, mikrofon di aplikasi Zoom agar dinonaktifkan. Dan untuk video dipersilahkan untuk di-off-kan sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak, Kang Teteh, kakak-kakak semua. Kalau misalkan mau ditutup, silakan. Kalau mau dibuka juga dipersilahkan. Tapi kontrol sepenuhnya ada di host dan co-host. Tapi kalau memungkinkan, kita bisa nanti bareng-bareng masase bareng-bareng dibuka biar sama-sama seru. Gitu. Lanjut, selanjutnya adalah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengheningkan cipta selama 60 menit, 60 detik ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk teman-teman ataupun keluarga yang memang sudah meninggalkan kita pada saat pandemi ini selama 1,5 tahun ini. Semoga keluarga yang ditinggalkannya juga mendapatkan kekuatan dan kesabaran dan juga keikhlasan. Kemudian kita berdoa bersama-sama untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk keluarga besar kita, untuk teman-teman di kantor, untuk teman-teman dimanapun berada, agar selalu senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalani masa-masa pandemi ke depan. Baik, Ibu Bapak, Kang Teteh, kakak-kakak semua, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta 60 detik ke depan, mengheningkan cipta, berdoa bersama dimulai.
berdoa selesai. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pengisian survei dan daftar hadir. Mohon berkenannya Ibu Bapak, Akang Teteh dan kakak-kakak semua untuk mengisi yang ada di chat. Sebentar, saya coba. Apakah sudah muncul? Sudah. Ya, Ibu Bapak, Akang Teteh, teman-teman, kakak-kakak semua, kami berikan waktu untuk mengisi daftar hadir dan juga pengisian survei dari kami selama 5 menit ke depan. Oke, terima kasih Teh Vira dan Pak Gede dan yang lain-lain. Oh, terima kasih Kak Kamila. Silakan mengisi dan enjoy the webinar. Selamat datang bagi para peserta yang baru bergabung. Selamat datang di webinar kami. Ibu Bapak, Akang Teteh, kakak-kakak semua yang baru bergabung, mohon mengisi form daftar hadir dan juga survei dari kami. Saat ini adalah waktu pengisian daftar hadir dan survei selama 5 menit. Ya, terima kasih Neng Nurul Ulfa.
Apa yang setel lagu ini? Nggak apa-apa, Bu. Udah adem, dingin, mau bobok. Nggak apa-apa, terusin aja. Enak kok lagunya. Yunisara. Iya. Kayaknya ibu saya juga seneng dengernya nih, ya. Terus. Terus. Halo, Pak Lama, selamat pagi. Baik, Ibu Bapak yang baru bergabung, saya lihat ada penambahan 144 partisipan. Lagunya agak dikecilin sedikit. Mohon diisi daftar hadir, kemudian survei dari kami. Oke. Terima kasih Pak Mama, Ibu Ana Pujianti, Ibu Teh Kamila, Ibu Reni, dan Ibu Ice yang semua sudah mengisi survei yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas mengisi daftar hadir dan survei dari kami. Mohon izin nanti kalau ada yang baru masuk saya akan meletakkan di chat room. Baik, acara selanjutnya kita akan memasuki sesi materi yang Ibu Bapak Akang Teteh dan kakak-kakak tunggu semuanya adalah dari dua narasumber yang luar biasa, ya, dengan materi juga yang luar biasa, dan saya izin mengingatkan bahwa yang kita lakukan hari ini bukan training, bukan latihan, tapi kita melakukan bersama-sama. Jadi hari ini kita happy-happy aja, walaupun kegiatan santai tapi serius juga. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak dapat menyimak secara maksimal dan juga mengikuti apa yang dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Baik, di balik narasumber yang luar biasa juga pasti akan ada moderator yang luar biasa yang akan membawakan dan memandu acara dua sesi materi kita hari ini. Saya mohon izin membacakan CV-nya. Dan mungkin Ibu Bapak Akang Teteh, kakak-kakak semua juga sudah cukup mengenal beliau. Moderator kita pagi ini adalah Ibu Desi Indrayani, Sarjana Keperawatan Nurse dan MNS. Tetehnya, ya, Teteh Desi. Atau Uni Desi katanya. Ya, Ibu Desi atau Uni Desi mendapatkan gelar Master of Nursing Science dari Prince of Songkhla University, Thailand. Beliau punya banyak pengalaman dan di bidang penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, dan sudah banyak penelitian-penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang beliau lakukan. Salah satunya yang memang bidang riset yang beliau minati adalah tentang tuberkulosis, kemudian keperawatan keluarga dan keperawatan komunitas. Baik, Ibu Bapak, kita interaktif saja. Akang Teteh, kita sambut Ibu Desi. Uni Desi, Teteh Desi di sini sudah hadir bersama kita. Boleh kasih applause atau boleh kasih reaction emoticon yang memang ada di layar Zoom, Ibu Bapak. Kita sambut bersama-sama Uni Desi atau Teteh Desi. Silakan untuk memandu sesi acara hari ini. Ya. Ya, terima kasih Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih reaction di Zoom-nya. Ini memberikan aura positif buat saya gitu ya di pagi hari ini, dan semoga acara kita ini memberikan manfaat buat Ibu, Bapak, dan Akang dan Teteh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mengizinkan saya menjadi moderator hari ini. Dan untuk acara pertama adalah akan ada materi dari Ibu Neti Juniarti dengan topik Life and Balance selama masa pandemi, gitu ya. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa di fase pandemik ini kita mendapatkan banyak tantangan, tapi juga banyak hikmah yang kita
hadapi gitu, yang kita rasakan, kita bisa menjadi lebih sehat gaya hidupnya, rumahnya lebih bersih dan tersusun rapi gitu ya. Kemudian kita juga mungkin bisa jadi lebih akrab dan banyak hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak kita pungkiri, kadang-kadang kita mendapatkan beberapa cobaan dan itu membuat kita menjadi orang yang naik kelas nantinya. Pak Gilang boleh share CV-nya Bu Neti. Oke. Pembicara pertama kita atau narasumber pertama kita ini adalah Bu Neti Juniarti. Beliau adalah dosen di Unpad yang telah menyelesaikan S3-nya di Flinders University, dan yang menjadi sponsor acara kami adalah Nursing Center, dan itu adalah hasil buah karya beliau, dan beliau untuk riset penelitiannya di bidang model keperawatan komunitas dan Nursing Center, dan juga beberapa yang ada di komunitas. Oke, sebelum Bu Neti memulai acara hari ini, saya ingin Bapak dan Ibu untuk tarik nafas, kemudian bayangkan hal-hal yang menyenangkan hari ini yang akan Bapak dan Ibu rasakan. Oke, kita berikan sambutan dengan berikan beberapa reaction kepada Bu Neti. Kepada Bu Neti, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Bu Neti. Ya, terima kasih. Bu Desi, Ibu Bapak semua, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rencana sih hari ini acaranya santai ya, acara santai dan mudah-mudahan bermanfaat. Tidak mungkin kalau dari saya hanya sedikit pengantar saja. Acara intinya adalah acara Bu Harti ya, gitu ya. Tapi kami dari Nursing Center Unpad ingin sedikit memperkenalkan sebetulnya Nursing Center Unpad ini sudah ada sejak tahun 2019 ya di Unpad. Tadi mungkin bagi yang hadir di awal bisa lihat video-video kegiatan yang sudah dilakukan, tapi karena pandemi kemudian kegiatannya harus jadi switch ya, kita berpindah menjadi online, dan mungkin akan ada telekonsultasi online ya untuk keperawatan dan home care ya pengembangan tahun ini. Jadi nanti akan ada sedikit introduksi ya tentang Nursing Center. Kebetulan saya alhamdulillah diamanahi sebagai ketua dan mendapatkan dana dari kementerian, pindah sekarang ya, Ristek dulu Kemenristek BRIN, sekarang Risteknya pindah ke Kemendikbud Ristek. Oke, life balance dan wellness selama pandemi ya. Awalnya memang kita berpikir life balance, oke, harusnya ini ada life balance ya gitu. Tapi ternyata dari hasil penelusuran ada hal yang menarik ya, seiring dengan adanya pandemi ini, bahwa tidak lagi kita harus life balance tetapi integrated ya. Itu ada beberapa ahli yang menyebutkan seperti itu. Oke. Oke, outline-nya kita akan sedikit menyinggung tentang pandemi COVID ya, yang semua sudah dirasakan. Kemudian apa sih wellness? Kenapa harus seimbang gitu ya? Apakah tantangan yang kita hadapi semua, saya yakin semua pasti mengeluh ya, merasakan nggak enaknya dengan kondisi pandemi, dan apa yang dapat kita lakukan. Oke, pandemi COVID ya, sampai kemarin itu di dunia sudah lebih dari 186 juta kasus. Ya, di Indonesia 2.400.000 lebih terkonfirmasi, dengan kasus harian baru itu kita nomor 3 di dunia ya. Jadi Indonesia ini mencatat prestasi luar biasa terkait COVID. Nomor 1-nya adalah Brazil, nomor 2 India, dan kita nomor 3 gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak menyusul jadi nomor 1 mengalahkan Brazil. Nah, dengan adanya peningkatan eskalasi yang sangat luar biasa gitu ya, kita semua merasakan dampaknya adanya PPKM darurat, yang awalnya sudah senang ya mau masuk bulan Juli, lalu tiba-tiba ditarik lagi rem darurat, harus kerja lagi dari rumah, kemudian belajar juga daring gitu ya. Ini menimbulkan kegelisahan mungkin ya, terutama bagi ibu-ibu, emak-emak yang anaknya belajar di rumah. Tapi sebetulnya untuk WFH dan bekerja daring ini ya ada beberapa manfaat ya, ada beberapa, ini perlunya kita melihat dari pandangan yang balance ya, dari pandangan yang seimbang. Betul, dampak negatifnya ada ya, dampak negatif WFH dan belajar daring itu kurang sosialisasi dengan rekan kerja, katanya
Jadi menurunkan silaturahmi, memperpendek umur gitu ya. Gerakan fisik jadi berkurang karena rute perjalanannya kalau arus mudik zaman dulu dari dapur, kemudian ruang tamu, lalu kamar tidur dan kamar mandi, balik lagi ke dapur. Jadi memang itu pergerakan fisik itu menjadi terbatas karena memang intinya kita ingin membatasikan ya. Lalu peningkatan paparan layar ya, karena seperti saat ini juga kita melihat layar selama kurang lebih nanti sampai jam 11:30. Dan perubahan keseimbangan hidup, kerja dan sekolah ya, tergantung ini Ibu Bapak, Kang Teteh ya, ada yang lagi jadi pelajar, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ada dampak negatif, tetapi, nah ini ya ada tetapi. Pada saat kita ingin bisa memiliki kehidupan yang lebih wellness gitu ya, yang memiliki wellness yang baik, kita perlu melihat juga dampak positif ya dari WFH. Jadi yang pertama menghemat waktu perjalanan ya. Saya ingat dulu waktu masuk sekolah karena kebetulan anak saya masuknya 6:30 pagi gitu ya. Sehingga pagi-pagi itu karena saya rumahnya Bandung Timur, sekolahnya di Bandung, jam 5 itu 5:15 itu harus sudah berangkat dari rumah gitu ya, bangun tengah malam menyiapkan rumah dan lain-lain ya, karena perjalanan itu dibutuhkan 1,5 jam. Telat aja 5 menit macet gitu ya. Kita ingat betapa dulu pada saat commuting gitu ya, pada saat melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, rumah ke sekolah itu sangat kemacetan itu luar biasa ya. Kemudian dampak positifnya adalah fleksibilitas kerja. Nah, ini ya sebetulnya ada hasil penelitian menarik yang tadi saya sampaikan ya, bahwa sebetulnya sebelum pandemi itu para pekerja ini sudah ada ahli ya, peneliti yang meneliti integrated work life ya, integrated work life. Jadi tidak lagi balance tetapi integrated. Kenapa integrated ini penting? Karena fleksibilitas kerja. Ada pekerja yang kemudian dia punya anak baru anak bayi sehingga waktunya banyak di rumah. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya, tetapi tetap harus bekerja. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja itu menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Gitu ya. Ini sebelum pandemi, Sehingga pada saat berada di rumah, orang pekerja gitu ya, ibu-ibu terutama pada saat berada di rumah dekat dengan keluarga, walaupun plus minusnya ya, karena saya punya anak 4 juga di rumah dan bagaimana keributan di rumah itu bisa dibayangkan. Tetapi begitu kita ada di dalam rumah, kita berada dekat dengan keluarga, maka pekerjaan, level pekerjaan, stresor seperti apapun pekerjaan itu bisa di-counter dengan baik. Kenapa? Karena kita merasa nyaman berada di lingkungan sendiri, gitu ya. Itu hasil penelitian tahun 2016 sebetulnya, sebelum terjadinya pandemi. Jadi fleksibilitas kerja ini bisa dilihat sebagai satu hal yang positif. Kemudian mengurangi gangguan terutama pada open office ya, gangguan-gangguan stres kerja lah, gangguan akibat penularan COVID dan lain-lain ya. Jadi untuk bisa melihat sesuatu secara seimbang, sebaiknya memang kita selalu punya 2 perspektif ya. Kita selalu melihat dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Oke, ada negatifnya, tapi ada positifnya. Apa yang kemudian bisa kita negosiasikan supaya kita bisa mendapatkan kondisi wellness yang baik gitu ya. Nah, mungkin sedikit renungan ini kaitannya tadi dengan melihat 2 sisi ya. Betul kondisi kita saat ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena saya Satgas Covid juga di sini ada Dokter Insi ya, bareng Dokter Insi. Tiap hari kita melihat kasus, tiap hari kita melihat kegawatan, tiap hari kita membantu ya warga Unpad dengan berbagai masalah kesehatan, tetapi ya apa yang bisa kita lakukan itu yang harus kita lakukan gitu ya, karena dari ayat Al-Qur'an ya, dari firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengubah kondisi gitu ya, tidak ada yang bisa mengubah apa yang kita rasakan, apa yang diri kita alami kecuali diri kita sendiri. Jadi itulah yang
semangat awal ya. Bagaimana caranya kita ingin punya balance? Ya harus dari diri kita sendiri, harus dari mindset kita sendiri, harus kita berusaha sendiri ya. Itu makanya kita akan massage sendiri hari ini ya. Bagaimana kita bisa melakukan terapi secara mandiri dan tentunya nanti akan ada pendamping ya yang bisa membantu. Nah, untuk bisa mencapai wellness, kalau bahasa Inggrisnya itu wellness, well-being ya. Salah satu caranya adalah dengan mindful. Nah, tapi mindful ini ada dua ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, nah ini ya, pikirannya ini penuh segala macam gitu ya. Ada rumah, ada belanja, dan lain-lain lalalala gitu ya. Ini mindnya sangat full dengan berbagai hal sehingga kita merasa sangat sibuk, nggak ada waktu sibuk gitu ya, karena memang pikiran itu sangat penuh. Nah kalau yang kita ada di otak kita seperti ini, maka agak sulit untuk mencapai keseimbangan karena bingung apa yang mau dilakukan ya, ujung-ujungnya gitu ya, jadi ingin berteriak. Nah, tapi ini ya mindfulness. Mindful di mana kita bisa mengatur, mengendalikan pikiran untuk bisa aware terhadap kondisi kita saat ini. Tidak terlalu panik dengan apa ya akan terjadi besok. Aduh, COVID seperti ini nanti anak saya sekolah bagaimana? Aduh, pokoknya segala aduh gitu ya, segala menjadi hal yang sangat mengganggu pikiran sehingga pikiran penuh dan kita akhirnya nggak bisa istirahat, akhirnya stres, akhirnya sakit dan imun menurun, akhirnya tertular COVID dan lain-lain gitu ya. Jadi ini siapa yang menentukan ini? Sekali lagi kembali kepada diri sendiri. Ya, apakah ingin pikirannya penuh dengan hal-hal yang seperti ini? Atau ingin punya mindful di mana kita aware, kita sadar, oke, saya akan bisa mengendalikan ini, saya akan mengontrol diri sendiri, saya bisa mengatur jadwal dengan baik, hidup saya lebih rapi dan teratur, gitu ya. Dan ini terutama sangat dibutuhkan pada saat memang kita harus mengatur diri sendiri ada di rumah, ini di samping harus kerja, di samping harus anak sekolah, harus mengurus keluarga dan lain-lain ya. Nah, untuk wellness atau well-being ya, sebetulnya kalau kita lihat secara definisi yang ada referensinya gitu ya, yang saya lihat referensinya, asal muasalnya istilah wellness dan well-being ini kemudian menjadi satu bahan penelitian dan topik yang sangat menarik ya, yang diteliti oleh para ahli. Ini sumber utama definisinya dari WHO tahun 1948 yang menyatakan ini sebetulnya definisi sehat ya. Jadi sehat itu adalah well-being sebetulnya. Jadi sehat itu adalah keadaan di mana kondisi fisik, mental dan sosial itu betul-betul well-being, betul-betul keadaan sejahtera. Kalau di bahasa Indonesianya agak susah nyari istilah wellness dan well-being ya. Jadi betul-betul kondisi yang optimal, kondisi yang baik, kondisi yang produktif gitu ya, dan tidak hanya sekedar tidak punya penyakit atau gangguan kesehatan atau kecacatan yang lain gitu ya. Jadi ini istilah well-being pertama kali muncul dari WHO. Nah, terjemahannya di Undang-Undang Kesehatan Indonesia ini adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Ini dari Undang-Undang Kesehatan kita. Bedanya sedikit adalah di spiritual ya dengan yang definisi WHO. Tetapi intinya bahwa wellness, well-being itu keadaan sehat optimal, fisik, mental, spiritual, budaya juga seharusnya gitu ya, dan sosial sehingga setiap orang ini bisa hidup produktif ya, bisa punya well-being ya, bisa punya kondisi yang optimal. Nah, bagaimana caranya supaya seimbang ya? Kita akan bisa mencapai ini kalau hasil seimbang ini ya, work and life, artinya apa? Kita bisa mencapai dan menikmati hasil dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Selama hari ini saya sudah ada keberhasilan, hari ini saya berhasil menghasilkan sesuatu atau mencapai sesuatu yang sudah saya rencanakan sebelumnya.
Itu adalah keseimbangan, karena yang melihat keseimbangan itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian untuk bisa mengelola dengan baik, apa yang penting? Faktor penting adalah kita tidak merasa overwhelmed, ya, tidak merasa sangat kewalahan atau sangat terbebani dengan pekerjaan, dan juga ini yang paling penting, tidak merusak diri akibat stres yang tinggi. Jadi kembali lagi pada mindset, ya, betul, apakah memang kita bisa handle dengan baik. Kalau kemudian pekerjaan bertubi-tubi yang kita tidak bisa handle, coba dibagi gitu ya, coba kita sampaikan ke orang lain supaya ada yang bisa membantu. Nah, mengapa keseimbangan itu penting? Ini ya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena balancing ini atau integrating tadi gitu ya, integrating life work activities ini akan sangat berpengaruh terhadap well-being tadi ya, kesejahteraan mental. Jadi di sini kita bisa lihat ada dimensi ya, ada dimensi well-being. Yang pertama dari aspek mental. Ya, jadi tidak hanya urusan stres ya ternyata well-being itu. Kemudian yang kedua dari aspek sosial, apakah kita punya teman, apakah kita punya tadi ya bisa silaturahmi ya nggak harus datang, silaturahmi bisa telepon, bisa dengan Zoom, bisa video call dan lain-lain. Kemudian fisikal, dari aspek fisik kita juga prima ya. Dari aspek spiritual, spiritualnya juga harus sejahtera ya, ada kesejahteraan spiritual di mana ya tentunya individu masing-masing yang bisa merasakan kedekatan antara diri dan Tuhannya, sehingga ada proses kita berserah diri tetapi berusaha gitu ya. Dia ada komponen usaha dan ada komponen dukungan spiritual. Kemudian juga ini keseimbangan akan berpengaruh terhadap personal circumstances ya. Terhadap kondisi-kondisi personal karena tiap orang mungkin akan berbeda. Dan juga keseimbangan ini penting karena akan mempengaruhi aktivitas dan functioning. Ya, jadi keenam hal ini berdasarkan hasil systematic review ya tahun 2017 bahwa ada 6 domain besar yang akan sangat mempengaruhi wellness seseorang ya, dari aspek mental, dari aspek sosial, aspek fisik, aspek spiritual, kemudian kondisi-kondisi personal ya, kondisi keluarga besar, keluarga kecil, tinggal di kota, tinggal di desa gitu ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan ini semua akan sangat mempengaruhi wellness atau well-being. Dan keseimbangan itu sangat penting ya. Jadi tidak bisa kita hanya misalnya memperhatikan aspek sosial. Oke, secara sosial keren gitu ya. Tapi ternyata dari aspek spiritual dan mental dia merasa tertekan. Kemudian dari aspek fisik sehat gitu ya, olahragawan, tetapi mentalnya juga kurang sehat dan lain-lain. Jadi keseimbangan ini sangat penting karena kita perlu mempertahankan 6 domain ini tetap seimbang dalam diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kan seimbang kayak yang gampang ya. Tantangannya apa? Banyak tantangannya ya. Tantangan tentunya mau balance itu luar biasa kesulitannya ya. Tantangannya seperti naik gunung nih. Wah, kalau udah berhasil tuh yes gitu ya. Tantangan adalah yang pertama tuntutan yang tidak realistis ya. Seringkali lingkungan gitu ya atau pekerjaan memberikan tuntutan yang tidak realistis sehingga kita merasa tidak mampu mengerjakan dan tidak punya sense of accomplishment gitu. Saya tidak berhasil, saya gagal dan lain-lain. Sehingga tuntutan-tuntutan ini apa yang harus dilakukan ya tentunya kita komunikasikan gitu ya. Saya nggak bisa loh mencapai tuntutan ini karena ini terlalu tinggi atau terlalu tidak mungkin dicapai dan seterusnya. Lalu yang kedua kurang kontrol ya, kurang kontrol. Jadi artinya tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol diri sendiri, untuk mengontrol lingkungan di sekitar gitu ya. Jadi biasanya kurang kontrol ini karena kita sering terlalu gampang bilang yes. Jadi disuruh A ya, B disuruh B ya, disuruh C ya, disuruh D ya gitu sehingga akhirnya tiba-tiba A, B, C, D, E, F, G semuanya datang dan kita jadi tidak merasa kurang kontrol terhadap diri sendiri.
Kemudian relationship ya, ini kalau jadi bahasa Indonesianya rada aneh. Relationship ya, hubungan kita dengan orang lain yang kurang mendukung, misalnya ada konflik ya dengan teman kerja, ada konflik dengan keluarga, konflik dengan tetangga, konflik dengan RT RW gitu ya. Pokoknya relationship dengan lingkungan yang kurang mendukung. Ini juga akan menjadi tantangan untuk balancing ya. Kemudian kurang sumber daya, ini juga tantangan ya, karena mau bagaimana kalau kita misalnya kita lapar tapi udah nggak ada makanannya, ya bagaimana? Karena salah satu nanti komponen kita untuk sehat kan makanan yang sehat gitu ya, tapi nggak ada makanannya mau bagaimana? Ini juga menjadi challenge ya, menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusinya. Nah, yang lain adalah internal ya, sikap yang kurang mendukung. Jadi dari diri kita sendiri yang punya sikap tidak mendukung, sikap yang cenderung pesimis, misalnya sikap yang cenderung gimana, nggak bisa, saya mah nggak bisa gitu ya, saya mah nggak bisa, saya tidak punya keterampilan, saya mah tidak mampu, saya mah tidak dan lain-lain gitu lah ya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya stres tingkat tinggi. Nah ini yang menjadi challenge ya, yang menjadi tantangan untuk kita bisa punya life balance ya, work life balance atau study life balance. Nah cara untuk menurunkan stresnya apa tadi, dengan challenge yang banyak. Yang pertama, cari bantuan orang lain, gitu ya. Harus mengkomunikasikan dengan orang terdekat, dengan pimpinan, dengan siapapun. Cari bantuan. Kemudian lihat kehidupan dari sudut pandang baru atau sudut pandang yang berbeda. Karena seringkali yang seperti tadi ya, kalau hanya kita lihat, oh WFH nggak enak, jelek, tidak produktif, ya terus aja jelek, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain, ada hal-hal yang akan bisa kita seimbangkan. Maaf nih rada batuk. Kemudian belajar mengendalikan stres ya. Salah satunya dengan yang akan kita lakukan hari ini, kita akan relaksasi, mindfulness ya, dengan meditasi. Massage juga itu akan bisa membantu menurunkan stres ya. Oke, bagaimana caranya? Apa yang bisa dilakukan? Menyeimbangkan hidup itu hampir mirip seperti naik gunung batu ya. Susah gitu ya, perlu usaha keras, tetapi kalau sudah sampai di atas itu pemandangannya akan luar biasa. Nah, apa yang bisa dilakukan hari ini? Gitu ya. Yang pertama kita perlu merencanakan pekerjaan per hari ya. Dalam setiap harinya jangan lupa ada komponen relaksasi yang dilakukan ya. Bisa massage, terutama kalau ibu-ibu ya, apalagi yang punya anak kecil yang gendong-gendong itu pasti bokong itu kena gitu ya. Para regal ya, ibu-ibu kalau di rumah sambil bekerja, kita juga melakukan pekerjaan di rumah. Jadi sudah buat perencanaan, jangan lupa menyisihkan sedikit waktu untuk diri sendiri gitu ya, untuk kita relaksasi, untuk kita massage, untuk kita menenangkan diri sehingga besok itu akan bisa dihadapi dengan lebih tenang dan lebih siap. Nah, makan ya, makan makanan seimbang, kemudian makan makanan sehat ya, ini kita bisa. Nah, ini salah satu keuntungan kalau WFH ya, ada di rumah. Kita bisa masak ya, baking. Jadi sedikit curhat. Selama saya itu baking ya, cuma waktu kalau kuliah S2 atau S3 gitu. Itu saya ada waktu untuk baking dan masak. Tapi kalau lagi hari kerja di kantor tuh nggak ada waktu. Nah, dengan adanya kerja dari rumah, nih mulai nih masak ya, nyoba-nyoba resep baru, anak-anak senang gitu ya. Makanan lebih sehat, tidak lagi beli yang cepat saji dan lain-lain. Jadi ini salah satu keuntungan WFH, kita bisa masak. Nah, minggu depan, 2 minggu lagi ya kita ada sesi baking dengan Bu Hartia juga. Mangga nanti silahkan teman-teman yang ingin masak bareng gitu ya, kita sama-sama. Kemudian olahraga teratur ya, bisa jalan kaki, bisa senam online, bisa jogging ya.
nah 4 minggu lagi ya kami juga akan ada seri karena kegiatan ini kan berseri ya, ada 4 kegiatan. Jadi kita bisa zumba bareng, happy bareng ya secara online. Bisa jogging, bisa jalan terserah di sekitar rumah ya, setidaknya 30 menit per hari. Kemudian iman dan spiritual ya, tentunya ini sebagai salah satu komponen dari spiritual well-being, ibadah bisa bersama keluarga gitu ya, bisa lebih ditingkatkan, lebih dekat dengan keluarga, ini tentunya bisa memperkuat imun ya. Nah, yang lainnya ini hanya beberapa hal ya, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan, hanya saya kasih beberapa contoh saja. Kita juga bisa melatih, ini ada satu kecerdasan ya, melatih satu kecerdasan namanya adversity quotient. Ya, jadi kecerdasan menghadapi kesulitan. Nah, ini membantu meningkatkan daya juang, membantu meningkatkan resiliensi, membantu kita bisa membuat tujuan gitu ya, membantu kita untuk melihat dari berbagai perspektif yang balance. Ini nanti ya, ada juga ini seri kita yang keempat. Jadi Ibu Bapak, teman-teman, adik kakak ya, kalau tertarik untuk mengikuti 4 seri kita, kurang lebih inilah yang akan dibahas ya, untuk kita bisa mencapai work-life balance. Nah, jangka panjangnya bagaimana? Ini mudah-mudahan sih pandeminya nggak panjang-panjang ya, tetapi kalaupun memang jadi jangka panjang, maka jadikanlah hal-hal yang tadi, kalau tadi kan ini harian ya, nah, yang ini kan harian, ini kegiatan harian. Nah, kalau jangka panjang dan terus, maka buatlah ini menjadi satu rutinitas kegiatan harian kita gitu ya. Karena kalau sudah jadi kebiasaan itu akan terinternalisasi, kemudian menjadi satu kondisi ya, sehingga apapun kondisi yang kita menjadi satu kebiasaan, sehingga apapun kondisi kesulitan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, kita sudah jadi terbiasa untuk mengelola stresor. Kemudian keep track ya, ini bahasa Inggrisnya sebetulnya keep track. Jadi kerjakanlah semua hal-hal prioritas dulu, kemudian baru sesudah hal prioritas selesai itu kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang lain ya, yang sifatnya mungkin penunjang. Kemudian ingatkan diri sendiri ya untuk jangka panjang. Terkadang namanya juga tadi naik gunung batu ya. Kadang ada kesulitan di tengah jalan yang membuat kita, aduh kenapa ya saya harus naik gunung batu seperti ini gitu ya. Nah, ingatkan diri sendiri bahwa kita menanjak dan menaiki ini susah payah, ini demi sesuatu yang bermakna gitu ya. Mangga maknanya silahkan dicari masing-masing karena setiap individu mungkin memaknai satu kondisi, satu kejadian, satu musibah, satu cobaan itu dengan makna yang berbeda. Tetapi ingatlah bahwa setiap yang terjadi di dunia ini gitu ya, setiap yang terjadi pada diri kita pasti ada hikmahnya, pasti ada maknanya. Dan makna itu adalah untuk membuat kita menjadi lebih baik kan gitu ya, untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bagi ibu bapak adik-adik teman-teman yang mengatakan atau yang merasa kok masih sulit ya, mengapa sih sulit ya kalau saya untuk berusaha melakukan hal yang seperti itu. Kenapa kalau lihat orang lain kok kayak yang gampang ya, biasa kan rumput tetangga selalu lebih indah. Jadi terkadang kita selalu merasa kenapa kok untuk saya sulit gitu ya, orang lain kok bisa, kenapa kok saya nggak bisa. Nah ini sering perasaan-perasaan ini muncul, kemudian membuat kita merasa tertekan karena pekerjaan. Ya, waktu habis ya waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Iya Ibu, boleh dipersingkat ya Ibu. Ya, oke. Ya sedikit lagi ya, jangan khawatir ya. Kalau ada yang dirasakan sangat kita tidak bisa mengatasi overwhelm masalah sendiri, maka tadi jangan khawatir, pasti ada selalu ada orang yang dapat membantu gitu ya. Nah, salah satunya ini mohon maaf ini sedikit pesan sponsor ya. Salah satunya dengan Nursing Center Unpad.
Jadi moto kami adalah building a wellness community. Jadi kita sama-sama ingin membangun komunitas yang sehat ya, yang punya well-being, yang punya kondisi wellness tidak hanya dari aspek kesehatan tetapi juga dari aspek berbagai aspek kehidupan. Ya, sedikit memperkenalkan tim kami ya dari Departemen Keperawatan Komunitas. Kami siap membantu Ibu dan Bapak barangkali ada hal-hal yang butuh dibantu gitu ya. Boleh kontak saya, kontak personnya sebetulnya Pak Gilang ya, nanti mangga lah kita bisa sama-sama diskusi. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti atas pencerahan dan materi yang menginspirasi gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri selama pandemik ada beberapa hal yang kita alami dan kita mungkin mendapatkan inspirasi bahwa kita bisa melakukan hal-hal produktif selama pandemik. Berapa banyak dosen yang menghasilkan publikasi, berapa banyak dosen yang memiliki menu baru di rumah gitu ya, berapa banyak dosen yang melakukan aktivitas, punya alat olahraga baru atau punya cara bersantai yang baru, berdoa bersama, beribadah bersama. Jadi banyak hal-hal positif yang kita lalui, yang kita dapatkan selama pandemik. Kalau bagi saya sendiri sih ngerawat orang tua selama pandemik dan tinggal bersama orang tua berbulan-bulan, itu berkah yang luar biasa selama pandemik bagi saya. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk untuk Bu Neti, tapi mohon maaf saya akan batasi hanya Bu Neti untuk menjawab singkat dan padat sampai jam 10:05 Bu Neti. Oke, jadi pertanyaan pertama Bu di chat udah ada dari Ibu Kania. Bu Neti mohon advice-nya, kumaha caranya supaya kita dan anak-anak tidak dapat distraksi Bu, gitu ya, tidak bisa dipungkiri. Lagi meeting, WA chat masuk gitu ya, atau telepon atau proyek yang banyak gitu ya, itu mungkin menjadi distraksi kita. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa pungkiri bahwa media sosial merupakan hiburan kita. Kita dapat bahan tertawa, gitu ya, cerita lucu, atau juga informasi dari media sosial. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada dari Ibu Ana. Ini japri ke chat Zoom saya. Bu Ana berkata bahwa di masa pandemik banyak keluarga yang membuat anggota keluarganya merasa nyaman di rumah dan berinteraksi dalam keluarga sendiri. Tapi hal ini juga kadang-kadang dalam kondisi akhir-akhir ini, kita juga timbul kekhawatiran kepada anak-anak kita menjadi makhluk yang ansosial, oke? Atau mereka menjadi tidak bisa bergaul. Apa antisipasi kita supaya anak-anak kita bisa bergaul di fase pandemi ini, oke? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, oke? Ini Ibu bisa gabungkan dengan jawaban berikutnya dari Pak Gede dari UGM. Gimana menghilangkan negative thinking selama pandemik ini? Oke, bagaimana cara kita building positive thinking, even itu sesuatu kejadian yang tidak baik bagi saya, ada anggota keluarga saya yang positif, atau ada anggota keluarga saya yang meninggal, bagaimana saya membangun positive thinking dalam diri saya? Atau bagaimana saya menularkan hal-hal positif, tapi di saat yang bersamaan, kita juga jaga prokes, oke, bagaimana cara kita membuat kondisi ini tetap dalam kondisi yang baik gitu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Siti Bu, satu lagi Bu yang banyak amat. Ya. Ya, oke 3 dulu. Boleh mangga Bu Neti, boleh disimpulkan 3 nanti sambil Ibu bisa lihat ya sambil menjawab. menunggu yang lain ya, habis saya lupa. Ya, karena saya nggak nyatet. Oke, media sosial ya betul sekali media sosial. Jadi salah satu karena kita semua sangat tergantung sama dengan online ya, dengan gadget kan saat ini, sehingga media sosial itu menjadi satu satu kehidupan ya, satu kehidupan yang kita tidak bisa tinggalkan gitu. Terkadang ya saya ini Dokter Insi nih, saya curhat nih karena saya di Satgas Unpad dan semua orang ngontak ke nomor saya. Saya bilang kadang ada satu hari saya sangat tidak ingin membuka HP gitu ya, karena saya tahu pasti udah murudul itu yang harus didampingi. Tapi pada saat itu menjadi satu amanah gitu ya, pada saat itu menjadi satu pekerjaan, maka ya kemudian ini kalau gadgetnya jadi pekerjaan ya, maka itu diniatkan bahwa kita membantu orang lain gitu ya. Tapi pada saat IG, Facebook, dan YouTube itu kemudian menjadi selingan, maka menjadi hiburan,
itu kita bisa buat jadwal, Bu ya, penjadwalan. Jadi mungkin cerita pengalaman aja di rumah. Jadi anak saya 4 kan gitu ya, yang paling besar SMA, dan seringkali pada saat mereka belajar, karena mereka punya kamar masing-masing kan di rumah ya kalau udah belajar online. Jadi saya cek dia lagi belajar apa gitu ya, lihat anak 4. Jadi untungnya yang satu mah SD ya, kalau yang SD pasti belajarnya sama ibunya. Jadi pada saat yang besar itu kita lihat kamu belajar apa gitu ya. Nah, pada saat dia belajar yang lain itu baru kemudian kita ingatkan. Oke, mari kita buat jadwal ya. Jam berapa sampai jam berapa akan belajar untuk sekolah atau akan bekerja, jam berapa sampai jam berapa boleh nonton YouTube, lihat IG dan lain-lain. Kalau di rumah anak saya memutuskan habis makan malam sampai sebelum tidur itu adalah haknya, leisure time-nya untuk dia lihat IG, nonton YouTube dan lain-lain gitu ya. Dan itu perlu dibicarakan memang dengan keluarga, sehingga kecuali suami saya ya suka protes wae karena suka Zoom sampai tengah malam. Jadi ya kita bicarakan lah bahwa oke, hari ini kita sedang ada pekerjaan, akan ada Zoom sampai jam 9 malam, sehingga keluarga tolong jadwalnya jangan lupa gitu ya. Kalau anak dia harus belajar, kita siapkan dulu rumah, baru kita melakukan aktivitas yang lain ya, melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi itu ya untuk yang leisure. Jadi untuk yang non pekerjaan atau non belajar itu kita bisa bantu dengan penjadwalan dan konsisten ya antara ibu sama anak. Kalau kita bilang oke, waktu kita nonton dan bersenang-senang, karena saya juga suka nonton ya. Jadi saya juga suka nonton YouTube. Saya suka nonton kartun ya, Conan. Anak saya tuh tahu ini mami mau nonton Conan gitu ya. Stay ya. Jadi itu saya waktu saya nonton, dan saya batasi suka nonton kartun dari biasanya pas makan malam sampai selesai kalau nggak ada meeting gitu ya. Tapi itu selalu diusahakan setiap hari karena akan membuat bahagia gitu ya. Dan main game ya, terus terang saya juga suka main game, ngacung. Kalau Bu Desi suka aneh lihat saya main game ya. Tapi itu adalah selalu saya sempatkan setiap hari untuk kita balancing ya, mengatur tidak full bekerja saja, tidak full main saja, tetapi bahwa bermain ada hak untuk diri kita bekerja. Kemudian negative thinking ya, negative thinking itu tentu betul. Terutama di kondisi yang seperti ini ya, ada keluarga yang meninggal, ada kondisi kegawatan yang terjadi ya, Pak Gede, Bapak apa Ibu Gede, Pak Gede ya, itu tentu pasti ya, secara psikologis itu akan sangat memberikan dampak ke kita ya. Kita merasa aduh kenapa sih ya ini pandemi itu nggak selesai-selesai, aduh saya tuh jadi sedih, saya depresi, saya dan lain-lain gitu ya. Tapi percayalah Pak ya, jadi kalau ini mah prinsip ya kalau saya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi itu selalu pada saat kondisi sulit ya. Kalau untuk saya pribadi, saya bukan psikolog, tapi ini sih pengalaman pribadi saya saja, kita sharing. Setiap kita dapat kesulitan harus yakin pasti ada kemudahan gitu ya. Sama seperti tadi naik Gunung Batu ya, naik Gunung Batu. Pada saat kita naik itu ini dulu diajari waktu saya SMA ya, harus senang kalau lagi naik, artinya harus senang kalau lagi menanjak kesulit ya. Kalau kita jalan nanjak kan itu susah ya, capek, harus senang. Kenapa? Karena sesudah itu akan turun gitu ya. Tapi begitu kita turun jangan terlalu wah gitu ya, euforia, karena sebentar lagi nanjak lagi. Nah itulah kehidupan gitu ya. Kehidupan itu akan ada fase sulit, akan ada fase mudah, fase sulit, fase mudah dan lain-lain. Dan itu akan selalu terjadi dalam hidup. Sehingga pada saat gimana cara mengubah negatif ya, ini mah pengalamannya, mohon maaf saya tidak expert di area ini, tidak bukan researcher untuk ini, tetapi pengalaman ya pribadi. Pada saat kita menghadapi kesulitan itu harus senang karena sebentar lagi ada kemudahan gitu ya.
Nah, kalau udah muda terus hidup ya, misalnya udah 5-10 tahun, kalau siklus hidup saya tuh 4 tahunan. Jadi kalau udah 4 tahun muda, nah ini saya siap-siap nih akan terjadi sesuatu gitu ya. Nah, dengan demikian artinya pada saat kita sedang bahagia kita tidak over bahagia, pada saat kita sedih kita tidak over sedih gitu ya. Keseimbangan ini akan sangat-sangat penting untuk mempertahankan tadi well-being ya, wellness kita dalam menghadapi berbagai kondisi. Sebetulnya ini nanti akan kita bahas di sesi terakhir ya Pak, adversity quotient. Kalau tertarik nanti saya cerita lebih banyak tentang camper, tentang climber gitu ya, bagaimana cara mengubah mindset dan lain-lain. Mangga boleh hadir di sesi 4. Waktunya 1 menit Waktunya lagi. habis, iya. Oke. Lagi untuk pertanyaan satu lagi dari Ibu Bu Ana. Ya, bukannya Ibu udah jawab tadi bagaimana medsos dengan mengatur waktu, Bu Ana. Bagaimana anak kita atau keluarga kita tidak menjadi antisosial dan bagaimana kebutuhan sosial? Antisosial, betul. Antisosial, ya Ibu. Kita tetap ya bahwa dengan keluarga dekat, tetapi mereka punya teman sebetulnya ya. Kita bisa fasilitasi dengan teman-temannya, tetap berkomunikasi ya, tetap walaupun secara jarak jauh kan, tapi tetap mereka punya teman gitu ya. Mereka bisa telepon, bisa video call, bisa chat gitu ya dengan teman-temannya. Saya rasa itu tidak akan mengubah menjadi antisosial ya. Artinya kita tidak bertemu fisik bukan berarti kita tidak peduli dengan teman gitu kan ya. Kita tidak ada dalam satu ruangan yang sama tapi bukan berarti kita tidak berteman gitu. Jadi berteman itu tetap ya bisa dilakukan dengan setting apapun. Teman kita, kalau kita punya teman satu di Taiwan misalnya, satu di Australia, satu di UGM, satu di Jogja, silaturahmi kan dari dulu juga bisa dilakukan gitu ya, dengan jarak jauh, dengan chat, dengan lain-lain. Jadi untuk kita bisa berteman itu banyak cara yang bisa dilakukan sebetulnya, asalkan caranya sehat gitu ya. Oke. Aduh, ada UGM disebut. Iya. Ya, mangga. Nanti ada beberapa pertanyaan di chat, boleh sambil Bu Hartiah memberikan materi, Ibu menjawab pertanyaan di chat, tolong ya Ibu. Ya, mangga. Baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan lain, boleh tetap diberikan kepada Bu Neti dan ke Bu Hartiah juga di chat, dan kami akan respon pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, ini materinya semakin hangat gitu ya, karena apa yang kita bicarakan hari ini relevan dengan hidup kita. Ada yang lagi sekolah, sarjana, atau lagi SMP, SMA, atau sampai S3, ada yang lagi rumit dengan revisi artikelnya, atau lagi rumit dengan proyek penelitiannya, atau lagi rumit dengan kondisi kesehatan keluarga, tapi apapun itu, ada positif. Jadi ada dampak positif, atau ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Oke? Untuk membuat kita rileks dengan berbagai tantangan, ataupun kondisi yang ada pada diri kita, ataupun keluarga, ataupun kondisi global pandemik saat ini, kita akan memberikan materi kedua,